sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku gembala akan memberikan sedikit warta atau pengumuman di mana untuk menyikapi hal-hal yang terjadi saat ini, merebaknya, menyebarnya virus corona yang begitu dahsyat yang telah menginfeksi hampir seluruh dunia ini termasuk Indonesia. Oleh karena itu, setelah mendengar masukan, saran, himbauan dari berbagai pihak, maka gereja memutuskan untuk sementara, saya katakan untuk sementara, tanggal 22 dan 29 Maret 2020, maka ibadah raya ditiadakan. Tapi bukannya kita tidak beribadah, tapi ibadah kita pindahkan di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa, memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, gereja akan menyampaikan khotbah melalui warta, melalui rekaman, dan hal-hal yang lain. Ibu Bapak sedang kasih Tuhan sebagai dasar pertimbangan. Beberapa hal di sini, yang pertama, himbauan daripada Bapak Presiden, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun Provinsi Jawa Timur. Surat keputusan daripada Ketua BNPB nomor 13A 2020 tentang perpanjangan masa tanggap darurat virus COVID-19 ini sampai 29 Mei. Demikian juga himbauan dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethesda Indonesia tentang ibadah di rumah di daerah-daerah yang terjangkit virus ini. Demikian juga kami telah minta saran pendapat beberapa hamba-hamba Tuhan, teman-teman diaken, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut. Demikian juga Ibu Bapak sedang kasih Tuhan, mari kita juga bijak untuk menyikapi hal ini. Dan kita turuti apa himbauan daripada pemerintah kita untuk ikut serta di dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak sedang kasih Tuhan, sebagai ganti ibadah raya, maka ibadah diadakan di rumah kita masing-masing. Dan saya harapkan kepala keluarga bisa menjadi pemimpin di dalam ibadah-ibadah sel ataupun di rumah kita masing-masing. Seluruh kegiatan kita sepanjang minggu juga kita liburkan. Namun Ibu Bapak sedang kasih Tuhan, kantor gereja, sekretariat gereja tetap buka seperti biasa, termasuk hari Minggu. Yang libur sekretariat gereja hanyalah hari Rabu. Pelayanan pada jemaat tetap berjalan seperti biasa, sehingga kalau Ibu Bapak memerlukan pelayanan bisa menghubungi sekretariat gereja ataupun para hamba Tuhan yang Ibu Bapak bisa hubungi. Ibu Bapak, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk itu pada hari ini, pada saat ini juga saya akan menyampaikan khotbah melalui rekaman yang bisa Ibu Bapak dengarkan, lihat lewat nanti tim media akan menyampaikannya. Tema firman Tuhan saat ini adalah dalam lindungan Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Yesus Kristus. Sekali lagi, saat ini dunia lagi merebak virus yang dahsyat, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan berbagai pihak. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Meskipun kita harus takut, khawatir, gentar, stres? Ibu Bapak, kita tidak usah takut dan khawatir, tetapi
kita juga harus tetap waspada. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur 91 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit-penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu malam. Jadi ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya, biarlah kita tidak takut terhadap sesuatu hal ini. Pertama, terhadap kedahsyatan malam dikatakan. Malam identik dengan segala kejahatan. Mari kita juga tidak takut. Jangan takut terhadap panah yang di siang hari. Panah kalau pada waktu malam memang sulit untuk menemui sasaran. Tapi kalau siang, mudah untuk menuju ke sasaran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah perisai kita. Dia adalah pelindung kita. Panah pun tidak akan menimpa kita, malapetaka tidak akan menimpa kita. Dikatakan juga ibu bapak terhadap penyakit sampar. Dikatakan penyakit dahsyat ya dalam perjanjian lama yang menghabiskan beberapa ribu orang Israel pada waktu itu. Atau penyakit yang mengamuk, penyakit menular yang mengamuk di waktu malam. Ini ya serupa dengan saat ini. Virus COVID-19 yang begitu dahsyat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tidak khawatir dan cemas. Kita harus tetap waspada. Karena kekhawatiran tidak membuat kita makin sehat. Kekhawatiran, cemas, takut, stres akan membuat imun tubuh kita itu menurun. Sehingga kita mudah terinfeksi. Oleh karena itu mari kita tetap tenang, tetap berdoa. Tuhan menjagai saudara dan saya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan itu menurunkan imun itu tadi. Dan kalau kita baca di dalam kitab Amsal 12 ayat 25 mengatakan demikian. Ya, saya bacakan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Demikian juga Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi mari kita tetap bersukacita, bergembira, karena itu menguatkan kita, bukan mematahkan semangat kita. Ya, Amsal 17 ayat 22, saya bacakan juga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Oleh karena itu dalam menyikapi hal-hal demikian, mari kita tetap bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena kita tahu Tuhan adalah perisai kita. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, ya. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 91 ayat 9, di mana Tuhan adalah tempat perlindunganku. Ya. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Tidak hanya berlindung tapi berteduh terhadap segala persoalan yang ada di dunia ini. Demikian juga ibu bapak sukasi Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk menjagai saudara dan saya. Ini tertulis di dalam kitab Mazmur 91 ayat 11-12 mengatakan demikian. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, dikatakan. Di seluruh jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Jadi ibu bapak kasih Tuhan, Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita di segala jalan kita. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Mari kita tetap tenang, tetap percaya bahwa Tuhanlah itu perisai kita, pelindung kita. Tetapi Ibu Bapak sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga tidak sembrono atas hidup kita. Ya, hidup ini, tubuh ini adalah milik Tuhan. Kita jagai, kita waspada. Mari kita tetap hidup bersih, sehat, makan makanan yang bergizi, makan bervitamin, tetap berolahraga, dan tetap beribadah di rumah meskipun. Memuji Tuhan, berdoa, mendengar, membaca firman Tuhan, dan apapun yang kita lakukan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ibu Bapak, sering kasih Tuhan. Mungkin kita tidak biasa beribadah di rumah, tetapi menyikapi keadaan seperti ini dan merespon himbauan dari pemerintah, mari kita taati pemerintah kita, ya, untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cukup lama, ya. Sebagai acuan, mari kita baca di dalam kitab Roma 13 ayat 1 yang 2 mengatakan demikian, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pemerintah itu adalah dari Allah. Oleh karena itu kita wajib untuk mentaatinya. Jadi sebagai anak bangsa dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga taati himbauan pemerintah. Mari kita menjaga diri kita masing-masing. Kita tidak terus bepergian ke tempat-tempat yang ramai. Tetap jaga kesehatan dan biarlah kita bersama keluarga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Minimal tidak ikut menyebarkan, tetapi ikut menghentikan perjalanan virus yang dahsyat ini. Percayalah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pelindung kita. Mari kita tetap tenang, tetap berdoa. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga iman kita tetap terjaga dan hubungan kita kepada Tuhan tetap terjaga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus boleh menerangkan, boleh menguatkan, mengingatkan kami akan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh domba-domba-Mu, jemaat-Mu, di rumah mereka masing-masing. Meskipun mereka tidak berkumpul beribadah di dalam ibadah raya, mereka boleh beribadah di rumah masing-masing. Ini tidak mengurangi nilai hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah secara pribadi, kami bersama dengan keluarga kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, domba-domba-Mu, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun berada saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sebelum kami akhiri doa kami ini, kami mohonkan berkat-Mu atas kami semua, atas domba-domba-Mu, atas jemaat-Mu. Dengan berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.